Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan hingga pada saat ini, dan itu semua bukan karena kita, tetapi sungguh-sungguh adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 49 ayat 14 sampai 21. Mazmur pasal 49 ayat 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami sudah 8 hari ada di tahun baru ini, itu semua karena kemurahan-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun hidup kami di setahun ke depan ini. Karena itu kami mohon, berikanlah kami damai sejahtera, hikmat, sukacita di dalam merenungkan firman-Mu ini. Sehingga semakin hari kami semakin mengasihi Kristus dan kami semakin taat kepadamu. Berkatilah kami semua di jam pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita di minggu ini, Allah adalah sandaran kehidupan. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Apa yang mau diungkapkan oleh Mazmur ini? Di sini sebenarnya dia mau berbicara tentang kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sia-sia yang akan diperoleh orang-orang yang mengutamakan kekayaan, status, dan jabatan duniawi. Kalau kita lihat di zaman kita sekarang juga, kadangkala yang menjadi ukuran kebahagiaan itu adalah kekayaan. Dianggap bahagia ketika kaya. Kadang yang menjadi ukurannya adalah status yang tinggi di dalam komunitas sosial. Ketika dia berstatus tinggi dianggap bahagia. Dan kadang lagi yang menjadi ukuran kebahagiaan di dunia ini adalah jabatan yang tinggi. Ini ukuran-ukuran dunia. Menurut dunia ini, ketika kita punya kekayaan, ketika kita punya status sosial yang tinggi, ketika kita punya jabatan yang tinggi, maka itulah kebahagiaan.
Dan kita melihat bahwa tidak sedikit orang juga yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semuanya ini. Karena dia berpikir inilah kebahagiaan. Tetapi pagi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur Bani Korah ini, kita diajarkan bahwa ukuran dunia ini bukanlah ukuran Tuhan. Penilaian dunia ini tidaklah sama dengan penilaian Tuhan. Kalau kita melihat di dalam seluruh pasal 49 ini, di sini sesungguhnya diungkapkan kepada kita bahwa orang-orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan statusnya, mengandalkan jabatannya tanpa mengingat Tuhan, orang-orang ini sedang menuju kepada kehancuran, sedang menuju kepada kebinasaan, sedang menuju kepada penghukuman. Itulah sebabnya kita lihat dalam ayat 14 dan 15 tadi. Dan ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. 14. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang tidak mau tahu tentang Tuhan, yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan, yang tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Yang mereka tahu hanya harta, kekayaan, jabatan, status, nama yang tersohor. Maka di sini dikatakan, orang-orang seperti ini, tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Karena di dalam hidup mereka, sedikit pun tidak ada tempat untuk Tuhan. Semuanya dihabiskan untuk mencari kekayaan. Semuanya dihabiskan untuk mewujudkan status yang tinggi, jabatan yang tinggi, nama yang termasyhur, tanpa ingat Tuhan sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menghendaki ini kepada kita. Yang Tuhan kehendaki agar kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita mengandalkan Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Di dalam mencapai kebahagiaan di dunia ini, yang kita andalkan adalah Tuhan. Karena ukuran kebahagiaan itu bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita capai, bukan apa situasi kita, tapi ukuran kebahagiaan itu Tuhan ada di dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan. Itu sudah cukup. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ada nama besar ataupun tidak ada nama besar tidak mempengaruhi kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Ada kekayaan, tidak ada kekayaan, tidak mempengaruhi kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Status kita tinggi ataupun status kita rendah menurut ukuran masyarakat tidak mempengaruhi kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Karena ukuran kebahagiaan kita itu adalah Tuhan sudah menjadi milik kita, itu sudah cukup. Amin. Tapi sering sekali dunia tidak mau seperti itu. Itulah sebabnya di dalam Mazmur Bani Korah ini dia mengingatkan kita. Apa yang kita cari di tahun 2023 ini?
capai di tahun ini agar kita bahagia. Kalau kita seperti orang-orang yang dikatakannya tadi, mengandalkan dirinya, mengandalkan perkataannya dalam ayat 14 tadi, maka itu akan sia-sia. Tapi Tuhan menghendaki, andalkanlah Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi kita, andalkan Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, andalkan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, andalkan Tuhan. Dalam cita-cita kita, perencanaan-perencanaan kita, jangan andalkan diri sendiri. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kepintaran kita. Jangan andalkan apa yang kita punya. Tetapi andalkanlah Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, di dalam Mazmur ini diingatkan bahwa semua yang diperoleh oleh orang-orang ini itu tidak akan dibawa mati. Dalam ayat 17, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya melihat ini sungguh menakutkan sebenarnya. Karena orang-orang yang punya semuanya di dunia ini, tetapi tidak memiliki Tuhan, semua yang dia miliki pun tidak dibawa mati. Sudah tidak dibawa mati, hidupnya juga tidak bersama Tuhan di dalam kekekalan. Ini yang menakutkan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan melarang kita kaya, melarang kita punya status besar, melarang kita punya jabatan, bukan. Tapi dia berbicara orang-orang yang hanya mengutamakan semuanya itu tanpa mengingat Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang dinyatakan oleh Bani Korah ini. Ini orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Di sini dikatakan tadi, jangan takut apabila mereka menjadi kaya. Kemuliaan keluarganya semakin besar, karena itu pun tidak dibawa mati. Bahkan kegemilangannya pun, di sini dikatakan tidak akan turut ketika dia mati. Tidak dibawanya. Bagaimanapun mulianya dia, bagaimanapun cemerlangnya dia, ketika dia hidup, itu pun tidak dibawa mati. Dan yang paling menakutkan, di dalam ayat 20 tadi, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Artinya dia ada di dalam kegelapan. Dan di dalam ayat 21 di situ dikatakan tadi, manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya hidupnya tidak berarti karena dia tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan, kita perlu memikirkan, sesungguhnya di tahun ini kita mencari apa? Kita mewujudkan kebahagiaan kita seperti apa? Yang Tuhan mau agar dialah sandaran kita, agar dialah andalan kita, agar dialah yang menjadi tempat kita berteduh di tahun ini. Itulah kebahagiaan kita. Apapun yang kita miliki kita syukuri dan berbahagialah karena Tuhan sudah menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau ini yang kita miliki dalam hidup kita, maka sesungguhnya tidak akan ada iri hati, tidak akan ada rendah diri juga.
Ya, karena apa? Karena kebahagiaan kita itu Tuhan sudah jadi milikku, itu cukup. Kita melihat orang lain punya segalanya, kita tidak akan iri kepadanya. Kita melihat dia punya status besar, jabatan besar, kita juga tidak akan rendah diri. Kan apa, kebahagiaan kita dasarnya bukan itu. Tapi kebahagiaan kita sudah memiliki Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hendaknya ini juga yang menjadi perenungan kita di tahun ini. Sehingga di dalam mewujudkan kebahagiaan kita mengutamakan relasi kita dengan Tuhan. Kita mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengutamakan komunitas kita mengasihi Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan. Kita minta gereja kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Itu kebahagiaan terbesar. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini yang kita pupuk di tahun ini, agar kebahagiaan yang sejati itu menjadi milik kita. Dan yang paling terakhir dalam ayat 16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Di sini dia berbicara bahwa sesungguhnya bagi orang yang percaya, yang menjadi andalan kita untuk mencapai bahagia hanyalah kekuatan Tuhan saja. Makanya dalam ayat 16 itu, kalau kita memperoleh kemerdekaan, kita memperoleh sukacita, itu dari Tuhan, itu luar biasa. Itulah kebahagiaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam menjalani tahun ini, andalkanlah Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita kita? Andalkan Tuhan. Di dalam keluarga kita, apa yang menjadi rencana kita? Jadikan Tuhan sandaran kita. Tuhan, dalam keluarga ini kami mau begini, tapi Engkaulah sandaran kami. Disitulah letak kebahagiaan. Apa yang menjadi cita-cita anak kita, cita-cita keluarga kita, bawa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan yang kita punya. Kadang banyak orang mengandalkan uangnya. Ya, makanya masuk apa-apa itu pakai uang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita belajar di tahun ini, andalkanlah Tuhan. Sehingga kita bisa melihat disitulah letak kebahagiaan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari pada minggu ini kita diingatkan agar di tahun ini kita mengandalkan Tuhan saja. Sekalipun kita punya segalanya, tapi jangan andalkan itu. Karena kalau kita mengandalkan itu, dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi sekalipun kita punya segalanya, kita selalu andalkan Tuhan, dia akan membawa kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ayat hafalan ayat 8. Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita sama-sama 3 ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami telah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ukuran kebahagiaan dunia ini tidak sama dengan kebahagiaan yang Tuhan kehendaki. Engkau mengajarkan kami agar kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang kami miliki, biarlah kami berbahagia dengan semuanya itu, karena yang tertinggi telah kami miliki, yaitu Engkau sendiri. Karena itu berkati kami Tuhan, supaya kami mencari kebahagiaan kami di dalam Tuhan, dan kami mengutamakan Tuhan agar kami selalu berbahagia. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, dan sebentar juga kami akan duduk semeja dengan Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menerima darah dan tubuh Kristus, sehingga kami tidak mencemarkan meja Tuhan. Berkati kami semua, seluruh warga jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.